Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Semoga pada hari ini kalian semuanya dalam keadaan iman, takwa, dan dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa rutin berolahraga agar kesehatan tetap terjaga. Insya Allah kita akan belajar pada hari ini yaitu sujud tilawah. Melanjutkan materi kemarin. Masih ingat materi kemarin? Ya, materi kemarin adalah sujud syukur dan sujud sahwi. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Kalian lihat, ini adalah hanya ilustrasi. Setan bukanlah gambar seperti ini, tidak. Ini hanyalah ilustrasi. Kemudian di sini ada gambar setan lagi menjerit dan menangis. Kenapa menangis? Ada yang tahu alasannya? Pengen tahu? Oke, kita lanjutkan dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz kita, Ustadz Muhlasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Al-A'raf ayat 206. Materi kali ini kita akan memahami berkaitan dengan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tapi fokus kita adalah sujud tilawah. Dan kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pelajaran ini, kalian semuanya diharapkan bisa menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, kita lihat video berikut. فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Oke, sudah melihat bagaimana Ustadz Muslim mempraktekkan sujud tilawah. Pastinya kita beribadah, kita melakukan amalan-amalan kebaikan harus ada rujukannya, ya kan? Salah satu rujukannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dari Ibnu Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbar wa sajadna ma'ah. Yang artinya adalah Nabi membacakan Al-Qur'an kepada kita, maka ketika melewati ayat as-sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis selanjutnya telah menceritakan kepada kami Bishr bin Adam, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushhir, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat sajdah. Saat itu kami sedang berkumpul bersama beliau, maka beliau pun bersujud. Lalu kami pun bersujud bersama beliau dengan berebut berdesakan, hingga ada seorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk keningnya untuk bersujud.
Sahih Bukhari nomor 1075. Jadi sujud tilawah ini ada pedomannya. Ini kisah sujud tilawah di mana ketika surat An-Najm diturunkan, Nabi SAW membacakan seluruh surat itu di Masjidil Haram yang kebetulan didengarkan kaum muslimin dan musyrikin. Kemudian saat baca An-Nabi sampai di ayat yang terakhir, beliau kemudian bersujud. Ayat tersebut berbunyi fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah. An-Najm ayat 62. Kemudian setelah itu kaum mukminin dan musyrikin kemudian secara mengikuti Rasulullah untuk bersujud, kecuali satu orang. Dan satu orang tersebut adalah orang yang selama ini telah memusuhi umat Islam, yaitu Umayyah bin Khalaf. Orang-orang musyrikin bersujud bukan karena mereka mengikuti sujud untuk senang dengan ajaran Rasulullah, bukan, tapi karena suka dengan bacaan-bacaan dan susunan kata dari yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi secara umum orang-orang musyrikin pun mengakui bagaimana Al-Quran yang luar biasa, baik susunan katanya maupun isinya. Namun mereka tidak mengakui karena mereka telah terbutakan dengan agama mereka. Bacaan sujud tilawah secara lengkap adalah seperti ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun ayat-ayat sajdah yang kita nanti akan melakukan agar melakukan sujud tilawah, yaitu yang pertama Al-A'raf ayat 206, yang kedua Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga An-Nahl ayat 29, kemudian Al-Isra ayat 107, Maryam 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, Fusilat 37, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 21, Al-Alaq 19, dan As-Sod 24. Sedangkan ada satu ayat yang masih diperselisihkan dan tidak ada hadis marfu, hadis yang sampai pada Nabi yang menjelaskannya. Akan tetapi banyak sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajdah, yaitu Al-Hajj ayat 77. Kemudian tadi masih ingat kenapa ketika kita membaca ayat sajdah kemudian kita atau mendengarkan, jadi ayat yang diperintahkan untuk bersujud untuk saat mendengarkan ayat sajdah adalah yang pertama orang yang mendengarkan, yang kedua juga orang yang membacanya. Mari kita baca. Idza qara'a ibnu Adam sajdatu fasajada tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah wa fi riwayati Abi Quraibi ya waili umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi fa abaitu faliannar. Jika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 81. Jadi ketika kita setelah mengaji, membaca Al-Quran, atau kita mendengarkan orang membaca Al-Quran dan sampai di ayat sajdah, kemudian kita bersujud dengan sujud tilawah, maka para setan akan menangis dan menjauhi kita. Sedangkan tata cara sujud tilawah seperti yang tadi
dilihat di video tadi, yaitu ketika dalam sholat kita bisa langsung, jadi misalkan nih kita lagi berdiri, kita membaca surat Al-Quran, ya, kita sedang membaca ayat Al-Quran, misalkan Al-Alaq tadi, kemudian sampai di ayat sajdah, kita langsung sujud. Kemudian berdiri lagi, melanjutkan sholat. Sedangkan ketika di luar sholat, seperti yang disampaikan, seperti yang di video tadi, yaitu setelah membaca ayat sajdah, kemudian langsung sujud, berdiri dulu, takbir, kemudian sujud, kemudian membaca sujud tilawah, dilanjutkan dengan duduk, dan kemudian salam. Sujud tilawah dalam sholat hukumnya sunnah, hanya sekali dalam sujud, tidak, dan kemudian tidak perlu wudhu, dan diawali takbir. Oke anak-anak, insya Allah seperti itu materi sujud tilawah pada pagi hari ini. Semoga dipahami. Kalau tidak paham, kita insya Allah akan lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.